Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia F. Nur Nasution dengan NPM 18140025. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai tentang Kavita Selekta IPA, mata kuliah Kavita Selekta IPA dengan tugas ujian tengah semester. Di mana pertanyaan yang pertama yaitu menjelaskan kembali tentang PowerPoint yang sudah dikirim beberapa minggu yang lalu dan ringkasannya seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang daur hidup atau metamorfosis dan ekosistem, di mana di dalam PowerPoint saya menjelaskan tentang apa itu arti dari metamorfosis, di mana kita ketahui bahwa metamorfosis adalah daur hidup dari hewan atau serangga seperti itu, yang berawal dari telur, kemudian menjadi yang anak kecilnya atau hewan kecilnya, kemudian remaja, kemudian menjadi dewasa. Sedangkan metamorfosis ini terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna artinya di mana metamorfosis ini berawal dari telur, kemudian beranjak menjadi hewan kecil atau anak, kemudian remaja, kemudian dewasa seperti itu. Kemudian berputar sebaliknya, ada perubahan, misalnya katak, dia berubah dari telur kemudian ke cebong dan lanjut sebagainya, sehingga ada perubahan-perubahan bentuk selama dia berdaur hidup di dalam proses hidupnya katak seperti itu. Ada perubahan-perubahan bentuk tubuhnya, itu adalah dikatakan metamorfosis sempurna. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, dia tidak terlalu memiliki perbedaan yang signifikan, artinya mulai dia dari kecil sampai dia dewasa, bentuk tubuh dari hewan tersebut akan seperti itu. Misalnya contohnya belalang begitu. Selanjutnya di sini saya juga menjelaskan tentang di dalam PowerPoint yang saya kirim beberapa minggu yang lalu, yaitu menjelaskan tentang ekosistem, dimana kita ketahui ekosistem adalah tempat dimana hidupnya atau berlangsung hidupnya seperti ada rantai makanan dari hewan, tumbuhan, kemudian di situ ada kegiatan antara hewan dan tumbuhan di dalam ekosistem tersebut, sehingga dikatakan bahwa ekosistem memiliki beberapa macam, yaitu ekosistem laut, kemudian ekosistem darat, dan ekosistem gurun. Seperti itu. Seperti contohnya ekosistem laut, yaitu yang ada di laut tersebut, ada hubungan timbal balik di dalam laut tersebut, di dalam ekosistem tersebut. Sedangkan gurun misalnya contohnya ekosistem yang ada terjadi di gurun, yaitu kaktus yang menyesuaikan hidupnya dengan lingkungan sekitarnya, sehingga terjadi adanya ekosistem seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang miskonsepsi dan contohnya. Kita ketahui bahwa miskonsepsi adalah suatu penyalahan pemahaman yang tidak sesuai dengan pendapat para ahli, namun menurut pendapatnya sendiri. Misalnya contohnya seperti tentang kucing. Kucing dikatakan hewan karnivora sesuai dengan teori ilmiahnya. Memang kucing adalah hewan karnivora. Kita lihat dari postur tubuh dan serta sistem pencernaannya begitu. Serta jenis giginya, dia adalah termasuk ke dalam karnivora. Namun di dalam kehidupan nyata kita atau yang kita lihat, terkadang si kucing sering memakan nasi atau lain sebagainya, sedangkan nasi adalah termasuk tumbuhan, sehingga dikatakan, banyak orang mengatakan bahwa, atau bahkan anak-anak siswa kita mengatakan bahwa hewan kucing itu adalah omnivora. Pada hakikatnya sesuai dengan teori ilmiahnya, dia adalah karnivora seperti itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yang ketiga, bagaimana agar pembelajaran IPA dapat kita buat semenarik mungkin agar siswa dapat tertarik ketika mempelajari pembelajaran IPA seperti itu. Di sini saya beberapa pengalaman yang saya dapatkan mulai dari saya SD, kami ketika mempelajari IPA, di mana kami mempelajari IPA ini dengan semenarik mungkin dilakukan guru kami seperti itu. Jadi dengan praktek. Misalnya seperti kami mempelajari tentang jenis-jenis daun, di mana di situ kami mempelajarinya dengan praktek langsung seperti itu. Contohnya kami membuat clipping dan mencari jenis-jenis daun seperti daun sejajar, kemudian menjari,
dan lain sebagainya dari bentuk daun tersebut. Kemudian seperti jenis-jenis biji juga ada dikotil dan monokotil. Kami disuruh praktek membawa langsung jenis buah yang dikotil dan monokotil, sehingga di situ daya tarik siswa mereka lebih tertarik di situ, menambah minat bakat anak ketika dia ingin mempelajari IPA tersebut, karena dia ditemukan langsung dengan bahan prakteknya, tidak hanya teori saja, sehingga dia lebih merasa tertarik ketika mempelajari pembelajaran IPA dengan cara praktek. Oleh sebab itu, pembelajaran IPA dikatakan bisa lebih menarik adalah ketika kita mengajak anak untuk melakukan eksperimen atau praktek langsung seperti itu. Cukup sekian jawaban dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.